Selamat pagi Sobat Ambiar, semoga bahagia selalu bersama dengan keluarga. Gusti pun paringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kue sing ngancani. Ini pentingnya memaknai bahwa tidak ada yang abadi, tapi Betul. tetap bersyukur atas kehidupan. Betul, karena setiap kehidupan itu pasti ada cobaan dan ujian. Kita tidak akan mungkin melewati atau tidak kita tidak akan mungkin tidak melewati ujian. Betul sekali. Ya. Dan yang paling penting adalah berdamai. Perdamaian Ya. itu adalah satu konsep yang kita harus miliki hidup Betul. di dunia ini. Benar, bukan cuma berdamai dengan orang lain, Ya. tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Itu yang jauh lebih penting ya. Tapi berbicara mengenai perdamaian, kita juga selalu berharap tentu saja untuk saudara kami semua di Palestina bisa mendapatkan yang terbaik, mendapatkan hak mereka sebagai bangsa yang tentunya diakui oleh seluruh dunia. Yang kita tahu bahwa tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel di Palestina sampai dengan sekarang, korban jiwa sudah lebih dari 14.000 orang di sana. Dan pastinya Sobat Ambiar, kita selalu mendoakan yang terbaik bagi saudara kita semua di Palestina. Dan di pagi-pagi Ambiar, di pagi hari ini kita akan menghadirkan bintang tamu, seorang aktivis kemanusiaan yang memang dia adalah warga negara Indonesia, sempat tinggal di Palestina dan alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi untuk pulang kembali di tanah air. Siapakah dia? Kita saksikan dulu yang satu ini. Pagi-pagi Ambiar kita hadirkan di sini untuk bercerita mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana situasi kondisi terakhir di Gaza Palestina. Kita hadirkan Ustadz Hussein bersama dengan sang istri Jinan dan juga putra-putra mereka Habib dan juga Muslim. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Assalamualaikum, selamat pagi. Salim Habib. Habib dan juga ini Muslim ya, betul ya? Silakan buat Ustadz Hussein dan juga Jinan boleh lebih dahulu, boleh silakan. Sobat Ambiar, ini dia keluarga Ustadz Hussein dan juga Jinan sang istri yang merupakan warga negara Palestina ya, betul? Bersama dengan kedua buah hati mereka, yang mana yang namanya? Ini siapa namanya? Muslim Dan juga Habib ya, Muslim dan juga Habib. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di pagi Ambiar. Alhamdulillah bisa kembali ke Indonesia. Yang pasti untuk Jinan, apakah Jinan bisa berbahasa Indonesia? Sedikit. Kami turut prihatin, berbelasungkawa atas apa yang terjadi bagi saudara kami juga yang berada di Palestina. Kita turut berduka cita untuk mereka yang kehilangan keluarga di sana. Untuk Ustadz dan juga istri, silakan boleh duduk di pagi-pagi Ambiar. Sobat Ambiar, ini dia keluarga Ustadz Hussein. Sini, silakan duduk. Sini nak, sini duduk. Oh, sini. Yang pasti sekali lagi kami dari keluarga besar pagi-pagi Ambiar turut prihatin dan juga berbelasungkawa. Kami juga turut bersedih atas tragedi kemanusiaan. Tentu saja ini merupakan tragedi kemanusiaan ya, karena yang menjadi korban di Palestina, khususnya di jalur Gaza, bukan hanya umat Muslim tapi juga ada umat Nasrani yang menjadi korban kekejaman Israel di sana ya. Buat Ustadz Hussein sendiri, boleh diceritakan nggak sih sama kita semua di sini? Ustadz Hussein sebagai aktivis kemanusiaan ya, awal mulanya tuh bisa tinggal di Palestina itu gimana ceritanya? Jadi saya dikirim oleh pimpinan kami di pondok pesantren untuk bergabung dalam konvoi kemanusiaan. Konvoi kemanusiaan? Ya, jadi ada 100 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara yang punya misi menembus blokade Gaza tahun 2010 akhir. Dan saya didaftarkan dan penduduk kampung patungan untuk ongkosin saya ke sana. Karena saat itu saya merasa memiliki kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris untuk bisa berkontribusi di sana, dan saya juga seorang jurnalis. Ya, jadi alhamdulillah setelah melalui beberapa negara jalur darat, kami tiba di Gaza tahun 2011 awal. Sampai sana alhamdulillah kami juga bergabung dengan tim Mercy untuk membangun Rumah Sakit Indonesia. Salah satu yang membangun Rumah Sakit Indonesia? Ya. Oh wow.
Perjuangan yang sangat luar biasa. Ustadz Hussein, berarti 2011 sudah hadir, sudah ada di Palestina sampai dengan 2023, kurang lebih 12 tahun berada di sana ya. Tadi sempat dibilang jalur darat. Mendaratnya tuh memang kalau mau ke Palestina itu harus mendarat di mana sih? Apakah di Mesir? Harus lewat Mesir. Lewat Mesir, kemudian harus mendapatkan izin untuk bisa masuk ke perbatasan Palestina, betul. masuk ke jalur Gaza. Baik, Ustadz Hussein, boleh diceritakan kondisi terakhir sebelum Ustadz Hussein meninggalkan jalur Gaza, Palestina? Seperti apa? Sangat sulit digambarkan ya, karena memang terlalu banyak hal yang untuk diceritakan. Anak-anak di sana tidak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ratusan ribu warga, saya turun langsung ke beberapa pengungsian. Jadi pengungsian di Gaza ini bukan sebuah tempat yang didesain untuk mengungsi. Ini sekolah-sekolah, bangunan sekolah yang tidak didesain untuk mengungsi, tapi diisi oleh ratusan ribu orang, sehingga anak-anak berdesak-desakan, ya penyakit menular sudah memenuhi lokasi, tidak ada tempat higienis, MCK yang memang tidak didesain untuk itu. Banyak sudah puluhan ribu rumah hancur, termasuk rumah kami ya sudah tidak bisa ditempati di Gaza Tengah. Kemudian juga di rumah sakit sudah banyak pasien yang meninggal karena tidak bisa dirawat. Ibu-ibu hamil yang harus disesar tanpa obat bius. Tanpa obat bius ya, karena sudah tidak ada medis saat itu kan. Artinya sudah, ini bencana kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah manusia. Benar-benar sudah tidak bisa digambarkan betapa beratnya sebetulnya warga Gaza itu tinggal kondisi seperti hari ini, terutama anak-anak nih, anak-anak. Maka saya kesana itu sebetulnya, dan diantaranya saya berusaha untuk menghibur anak-anak Gaza gitu kan, dengan berbagai aktivitas kami. Baik, bagaimana cara Ustadz Hussein untuk bisa keluar dari jalur Gaza? Kita tahu bahwa memang pada akhirnya mereka meminta masyarakat Palestina untuk mengungsi ke Gaza Selatan ya. Tapi kalau Ustadz sendiri untuk bisa keluar bagaimana caranya? Alhamdulillah setelah 4 kali gagal. Jadi kita 4 kali nyoba, dan 4 kali itu gagal semua karena banyak faktor, diantaranya bombardir yang tidak berhenti. Kemudian juga perbatasan Rafah ini, perbatasan antara Palestina dan Mesir ini tidak seperti perbatasan antara dua negara lainnya ya, yang 24 jam dibuka gitu kan. Di sana enggak, di sana 1 minggu mungkin dibuka cuma 4 hari. 1 hari pun dibuka cuma beberapa jam, dari jam 10 sampai jam 9, 10 sampai jam 4 sore. Dan untuk bisa lewat itu kita harus di ACC dulu nama kita nih. Nah, jadi ada beberapa negara yang menentukan ini nama-nama ini boleh gak keluar apa enggak gitu. Siapa yang meng-ACC bahwa nama-nama ini? Mesir, Israel. Israel pun turut serta? Iya, mereka juga harus ACC juga. Dan terakhir pihak Gaza, Palestina di Gaza. Oke. Baik, yang kita dengar bahwa masih ada juga teman-teman dari Ustadz Hussein yang menjadi aktivis kemanusiaan yang masih tertahan di Gaza sampai dengan sekarang masih belum bisa keluar dari sana. Iya, itu teman-teman relawan Mercy. Itu ada di kelas saya, itu junior saya semua di sana. Bagaimana keadaannya sekarang? Saya kemarin terakhir komunikasi, alhamdulillah, meskipun mereka kesulitan juga untuk masalah logistik dan kebutuhan sehari-hari, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Ya, mereka masih ada di pengungsian di wilayah selatan, di kota Rafah, ya, dan masih melanjutkan perjuangan. Mohon doanya aja semoga Allah. Ustaz, tadi dikatakan kan kalau mau ke Palestina harus turunnya di Mesir. Memang tidak ada yang langsung misalkan ke Palestina? Sebetulnya Gaza ini punya bandara, namanya Gaza International Airport. Cuman tahun 2001 itu dibombardir semua. Sudah hancur ya? Sudah hancur, sudah tidak bisa lagi digunakan. Kalau Tel Aviv itu berarti? Kalau di Tel Aviv itu ya jalurnya untuk wilayah Israel. Diklaim sebagai ibu kota Israel ya. Iya. Buat Mbak Jinan, Ustadz jika memang bisa mentranslate, tolong bantu kami untuk mentranslate. Siap. Meninggalkan keluarga bukan hal yang mudah dalam kondisi seperti ini. Apa dalam pikiran Mbak Jinan harus meninggalkan keluarga besar lainnya di sana? ليست سهلة قرار المغادرة غزة وأهلك في داخل غزة. ماذا كانت في راسك لما تركت أهلك في هذه الحالة الوضع صعبة؟ يعني هو قرار صعب، ليس قرار سهل، ولكن طالما يوجد فرصة لأن أحمي أطفالي فأنا مضطرة أن وهم يدعمونكم.
وأنا مضطرة يعني أن أحمي أطفالي في مثل هيك وضع، زائد أن أهلي يعني دعموني بأن أخرج لأن هذا فرصتي. Bukan sesuatu yang mudah, keputusan sangat berat sekali untuk meninggalkan keluarga. Tapi karena kami mendapatkan peluang untuk menjaga anak-anak kami, melindungi anak kami dari serangan, dan juga memang pihak keluarga pun mendukung agar anak-anak ini diselamatkan dulu lah tempat yang lebih aman. Ya, maksudnya evakuasi ini ke Indonesia. Ustadz, anak-anak ada trauma tidak? Karena mereka pada akhirnya harus terbiasa mendengar ledakan, tembakan, evakuasi, korban di mana-mana. Gimana kondisi mental anak-anak? Trauma jelas ada ya. Ini Habib ini waktu awal-awal ke Indonesia itu kalau malam itu kadang bangun tiba-tiba menangis, badan gemetar gitu ya, sambil ya tidak ada sebab. Dan anak ini juga kalau masih dengar suara pesawat lewat itu kadang masih ketakutan, dia pikir itu suara jet tempur. Karena di Gaza itu kan kalau ada suara suara pesawat akan dibarengi oleh suara bombardir. Dan juga kalau kita nutup pintu harus pelan-pelan karena mereka kadang mengira itu adalah ledakan. Dan mereka sempat kaget juga. Jadi ada trauma ya. Mbak Jinan, kondisi keluarga, orang tua, saudara kandung, bagaimana? كيف الحال الإخوة؟ يعني أخواتك وولديك في إندونيسيا؟ في غزة؟ في غزة. الحمد لله هم بخير وموجودين في البيت. طبيعي يعني يوجد حصار، نقص الماء والأدوية والطعام محدود والخوف، ولكن الحمد لله هم بخير. Ya, dengan segala keterbatasannya, keluarga dalam kondisi baik-baik saja. Bagi mereka itu hal yang biasa karena itu bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Itu sudah berkali-kali kita menghadapi ya. Saya juga suka lihat, suka ada orang sana yang dia bisa bahasa Indonesia sedikit tapi ada di akun TokTok gitu ya. Mereka suka kayak ngedengar suara bom tuh kayak udah, malah mereka biasa aja. Ini lagi dor-dor di belakang tuh mereka biasa gitu. Kita tuh ngeliatnya tuh sampai ya Allah, ini miris ya. Iya, ini tuh beneran begini gitu, ya Allah itu. Baik, buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat bagaimana pada akhirnya Ustadz Hussein alhamdulillah berhasil dievakuasi. Perjuangannya seperti apa, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Iya. Kita tahu bahwa kemarin ini gencatan senjata yang diprakarsai oleh Qatar yang berawal 4 hari ditambah beberapa hari lagi ya. Apakah ketika Ustadz Hussein itu bisa keluar dari Gaza ketika momen gencatan senjata atau sebelumnya? Sebelumnya. Prosesnya akhirnya seperti apa? Jadi saat itu bombardir terus terjadi, risiko sangat besar, terutama jalur yang kami tempuh dari rumah ke perbatasannya ada jalur maut. Jalur di mana banyak mobil itu dibombardir di situ. Banyak orang dibunuh di situ. Namanya jalur Salahuddin. Dan saat itu karena ketiadaan bahan bakar, jadi nggak ada mobil bergerak. Kecuali mobil kita doang nih sendirian berjalan ke Ma'bar, ke Rafah itu. Dan sebetulnya itu juga kita setelah mental kita down karena bayangin 4 kali gagal. Ketika saya bilang gagal ini bukan hanya capek fisik ya, tapi capek mental. Apa yang membuat gagal tuh apa saja biasanya? Jadi di tanggal 2 November, saya kan keluar 12 November nih. 10 hari sebelumnya itu saya sudah keluar nama saya di list untuk orang asing yang boleh melintas. Bersama keluarga? Nama saya doang. Nama mereka nggak ada, tapi instruksi dari Kemenlu Indonesia, nggak apa-apa mas, datang aja ke border. Kalau sudah sampai Rafah, perbatasan nggak mungkin juga ditolak gitu kan. Saya bawa mereka semua dengan mengandalkan nama saya yang sudah di dalam list. Sampai sana kita duduk dari jam 9 pagi sampai 4 sore itu berjam-jam, nggak makan juga karena nggak ada logistik sana. Negosiasi nggak bisa. Saya ditawarkan oleh pihak perbatasan, Mas Hussein, Anda bisa sekarang ke Mesir, tapi istri Anda nanti nyusul sama anak Anda. Saya bilang nggak mungkin saya tinggalkan anak-anak saya di kondisi seperti ini kan. Saya memilih untuk kembali. Percobaan kedua? Percobaan pertama aja gini. Jadi ketika kami dapat instruksi dari Kemenlu, itu kan mereka senang sekali kan. Wah, akhirnya kita tidur malam ini tanpa ada suara dentuman, anak-anak bisa tidur dengan tenang. Ketika kami gagal itu berat sekali pulang itu. Percobaan kedua juga sama. Sampai percobaan ketiga itu sudah nama kami sudah keluar, semua sudah fix bersama. Iya, semua anak-anak. Iya, semua sudah settle.
Berangkat sana giliran bordernya tutup, nggak bisa dibuka. Baru percobaan keempat border Baru terbuka. keempat akhirnya iya terbuka. Baik. Dan kita juga pastinya turut prihatin sekali untuk bencana kemanusiaan yang Terjadi di Palestina. betul-betul kami dah habis pikir ini bisa terjadi, bahkan dikatakan genosida juga, karena memang padanya memblokade segala akses yang harusnya dimiliki oleh warga, bahkan korban siapapun itu yang membutuhkan air, listrik, itu semua diblokade, termasuk juga akses rumah sakit, di mana rumah sakit Indonesia yang kabarnya juga hancur. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Alasan Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Palestina, mereka mengklaim bahwa di rumah sakit tersebut ada tempat untuk menyimpan senjata ya. Itu klaim mereka. Jelas tentu saja dengan klaim seperti itu membuat kita juga jelas tidak mungkin ya. Kalau dari statement atau tanggapan Ustadz Hussein seperti apa ketika mereka bilang? Saya sudah buat konten khusus masalah itu ya di channel YouTube saya. Karena memang seperti saya katakan, saya bagian dari tim pembangunan rumah sakit Indonesia ini. Jadi kami itu memantau hari per hari. Gitu. Jadi dari tahap konstruksinya, kemudian tahap instalasi peralatannya, dari 2011 sampai 2016 itu 5 tahun kami bangun. Kami tahu banget di situ nggak ada yang kata ada terowongan bawah tanah atau markas dijadikan tempat para pejuang, nggak ada. Itu cuma klaim-klaim propaganda mereka. Klaim propaganda untuk bisa menyerang, pembenaran aja gitu. Baik, Ustadz, bagaimana akhirnya dokter, petugas medis yang ada di sana, apalagi pasien, termasuk bayi yang misalnya baru saja lahir, ibu yang akan melahirkan, bagaimana nasib mereka di rumah sakit Indonesia pada akhirnya? Ya seperti saya katakan, banyak anak-anak yang terluka, yang harus diamputasi. Mereka terpaksa diamputasi tanpa obat bius. Bayangkan kesakitannya seperti itu ya. Diamputasi tanpa obat bius. Itu sudah banyak sekali terjadi. Kemudian juga ketika para dokter bedah ini membedah pasien mereka dalam kondisi gelap, tidak ada listrik, menggunakan cahaya smartphone. Kemudian ketika tidak ada bahan bakar, ICU ini kan otomatis juga berhenti. Mereka memandangi para pasien yang harus meninggal perlahan-lahan karena tidak bisa mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Artinya memang medis ini sudah benar-benar habis, dan rumah sakit itu tidak lagi menjadi rumah sakit, tapi sudah menjadi semacam penampungan aja, penampungan massa warga, karena sudah tidak ada lagi alat-alat yang bisa digunakan untuk beroperasi. Fasilitasnya sudah tidak bisa. Baik, kita akan kasih lihat juga untuk Sobat Ambiar ini bagaimana kondisi Palestina selepas gencatan senjata. Kita tahu bahwa saat momen gencatan senjata ini digunakan untuk melepaskan sandera dari kedua belah pihak ya. Sepengetahuan Ustadz Hussein, sandera itu diperlakukan seperti apa sih sandera Israel yang memang sempat diamankan oleh para pejuang di sana? Ya biarlah para sandera itu yang menjadi sumber kita. Kita sudah lihat banyak video-video viral bagaimana pengakuan mereka diperlukan dengan manusiawi, ya, dilepaskan dalam kondisi yang bersih, sehat, dengan senyuman, ya. Artinya memang ini membantah tuduhan-tuduhan bahwa para pejuang Hamas ini teroris, gitu kan, membunuh sipil. Ternyata kita semua bisa menyaksikan dengan jelas bahwa bagaimana mereka ini sangat humanis sekali. Mereka humanis, mereka merawat anak-anak para sandera itu. Kan sampai kan salah seorang sandera ibu Yahudi itu namanya Daniel Aluni, dia nulis surat 2 lembar untuk para pejuang itu. Isinya terima kasih kepada para komandan kalian yang telah merawat anak kami layaknya seorang ayah merawat anaknya. Kemudian kalian telah memberikan semua yang kami butuhkan. Kami sangat berterima kasih. Ya, itu membantah semua tuduhan-tuduhan bahwa mereka ini adalah teroris dan sebagainya. Baik, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini yang diceritakan oleh Ustadz, surat cinta dalam tanda kutip ya, yang diberikan oleh warga Israel yang dibebaskan oleh para pejuang Hamas. Isi surat cinta warga negara Israel yang dibebaskan Hamas. Putri saya merasa seperti ratu di Gaza. Bagaimana dengan keadaan sebaliknya, sandera dari warga Palestina yang dibebaskan pada akhirnya oleh Israel? Sepengetahuan Ustadz Hussein, sangat jauh berbanding terbalik. Salah seorang
wanita muslimah namanya Isra Jabis, itu cantik luar biasa, warga Palestina, keluar dari penjara Israel dalam kondisi kulitnya yang melepuh, ya sudah tidak berbentuk lagi, sudah sangat mengerikan sekali. Dan itu juga bisa kita akses di internet, banyak foto-fotonya. Artinya memang ada pelecehan di sana, di dalam penjara, ada juga penyiksaan di sana. Mereka tidak memanusiakan manusia. Jadi ada buktinya? Itu sudah terlihat banyak bukti. Baik, ini momen kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar ketika akhirnya alhamdulillah, walaupun belum semua tapi perlahan bantuan sudah mulai masuk ke Gaza. Ratusan truk bantuan mulai masuk Gaza pasca gencatan senjata. Pada gencatan senjata pertama antara Israel dan Hamas Jumat, PBB melaporkan 137 truk bantuan kemanusiaan tiba di Gaza, Palestina. Memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan bantuan ya, karena memang sempat tertahan juga. Bantuan apa saja yang sudah mulai masuk secara perlahan? Ya logistik ringan seperti snack gitu ya, biskuit, kemudian juga kain kafan. Kain kafan. Iya, itu dibutuhkan karena di sana saking banyaknya korban jiwa, kain kafan habis. Dan juga peralatan medis atau bahan medis gitu kan, seperti cairan-cairan opname dan sebagainya. Alhamdulillah. Meskipun itu masih jauh dari yang dibutuhkan sebetulnya. Baik, Mbak Jinan, kita tentu saja berharap keadaan bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Warga Palestina, saudara kita di sana, bukan hanya yang umat Muslim tapi juga Nasrani, karena kita tahu bahwa di sana beragam agama ya. Ya betul. Bukan hanya umat Muslim bisa mendapatkan hak mereka, tentu saja hak yang seharusnya. Untuk Mbak Jinan, apa yang ingin disampaikan kepada keluarga, kepada kerabat, saudara di Palestina yang harus ditinggalkan oleh Mbak Jinan? ما هي رسالتك لأحبابك ولعائلتك في غزة؟ الآن ابقوا صامدين، ابقوا صابرين. هذا هو أرض رباطكم، وإن شاء الله بقدر هذا ما تعانونه إن شاء الله مؤجرون، والنصر لنا إن شاء الله. إن شاء الله. Dia bilang pesannya untuk keluarga di rumah, tetaplah tegar, tetaplah sabar, karena ini kewajiban kita semua mempertahankan tanah kita, tanah kami, Palestina, dan sebesar penderitaan kalian, maka sebesar itulah pahala yang akan kalian dapatkan, dan pasti kemenangan akan berpihak pada yang benar, insyaallah. From river to the sea, Palestine will be free. Apa yang disampaikan untuk masyarakat Indonesia, Ustadz Hussein? Ya, Indonesia ini menjadi masyarakat yang sangat diharapkan oleh warga Palestina. Saya 12 tahun di Palestina ini, betapa respect, cinta, dan hormatnya warga Palestina terhadap kami di Gaza. Itu benar-benar di luar yang saya bayangkan. Saya kalau belanja ke pasar tuh saya digratisin oleh mereka karena saya orang Indonesia. Kalau saya naik angkot, mereka nggak mau ambil uang saya karena saya orang Indonesia. Kalau saya kuliah pun saya digratisin karena saya orang Indonesia. Maka dari itu kami berharap dukungan untuk Palestina terus kita jaga, semangatnya terus kita jaga agar kita juga bisa bersama-sama suatu hari nanti meneriakan yel-yel kemerdekaan bersama warga Palestina, insyaallah ta'ala. Amin. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.